Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gokepri semuanya. Balik lagi bersama saya Muhammad Raffi dalam program Gokepri Podcast. Nah, hari ini telah bersama kita tamu spesial ya, Bapak Hari Nurdiansyah, Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Pak, ini kebetulan udah lama banget nih kami jadwalin bener-bener sama Bapak buat ngomongin masalah kepesertaan jaminan kesehatan nasional gitu. Nah, Pak, hari ini adalah Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Batam dan cabang Batam itu di bawahnya itu Batam berarti sama Karimun ya, Pak? Iya, Oke. benar. Nah, jadi kita akan membicarakan program-program JKN bersama Bapak Hari dan tentu saja banyak nih sekali Pak permasalahan dan program yang tentu harus kita kasih tahu nih sama masyarakat gitu. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana sih prosedur pelayanan di JKN itu sebenarnya? Ya. Jadi sebelumnya saya sangat bersyukur nih ya diundang oleh sahabat Gokepri ya di acara Gokes atau. Jadi memang BPJS Kesehatan ini sangat penting ya kaitan dengan bagaimana mensosialisasikan tentang program jaminan kesehatan nasional yang dimana memang BPJS Kesehatan ini salah satu badan penyelenggaranya selain BPJS Ketenagakerjaan. Nah memang media ini salah satu stakeholder penting. Hanya di kesempatan ini kami sangat bersyukur dan berbahagia bisa berada di sini ya bersama sahabat Gokepri. Kalau berbicara jaminan kesehatan nasional ya tadi sudah disampaikan. Memang saat ini program ini adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat yang dimana salah satunya adalah di dalam Astacita dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Wakil Presiden Pak Gibran. Nah untuk program JKN ini mungkin Mas saya izin menyampaikan kaitan dengan sisi kepesertaan secara nasional dahulu biar kita lebih enak berbicaranya gitu ya. Jadi kalau secara nasional memang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional ini sudah mencapai angka di 98%. Dari 280 juta ya 98%-nya sudah tercover program JKN. Nah, kalau kita tarik ke bawah itu di Provinsi Kepulauan Riau karena kita berada sekarang di Provinsi Kepulauan Riau, ya ini kondisinya dari sekitar 2,2 juta penduduk yang memang itu yang sudah terdaftar program JKN itu sekitar di angka 96%. 96%. Jadi sekitar ya mungkin 2,1 juta. Nah, saya di sini memang untuk mewakili dari BPJS Kesehatan kantor cabang Batam. Jadi kalau di Provinsi Kepulauan Riau ini ada 2 kantor cabang, Mas. Oke. Ya, itu adalah kantor cabang Batam di mana wilayahnya itu adalah Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Oh, iya. Nah, satu lagi kami itu adalah kantor cabang Tanjung Pinang, yaitu membawahi yaitu yang sisanya 5 kabupaten kota tersebut. Nah ini jadi memang untuk di Kota Batam dan Kabupaten Karimun kurang lebih cakupan kami kepesertaannya di angka sekitar 1,6 juta jiwa. Nah sekarang yang sudah menjadi peserta itu kurang lebih di angka 95,6%. Ya mungkin di angka sekitar 1,5 juta sekian. Nah kemudian bagaimana sih program JKN ini? Ya memang program JKN ini program prioritas yang dimana pastinya yaitu peserta juga harus mendapatkan informasi kaitan dengan prosedurnya. Nah ini ya baru kita berbicara prosedur ya Mas ya. Nah ini jadi memang jaminan kesehatan nasional ini bisa dimanfaatkan itu secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Lalu kalau ingin menggunakan gimana prosedurnya? Nah prosedurnya ini adalah rujukan ataupun prosedur berjenjang. Berjenjang ini seperti apa? Jadi mulai dari peserta memanfaatkannya, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, Mas. Ya, fasilitas kesehatan yang pertama itu apa? Dia bisa puskesmas, klinik, dokter praktik perorangan. Baru nanti apabila tidak bisa ditangani, barulah dirujuk ke rumah sakit atau klinik utama. Ya, jadi memang sifatnya ini adalah berjenjang. Nah, berjenjang juga tapi berdasarkan kompetensi. Jadi bisa saja ya dia memang langsung ke rumah sakit tertentu karena rumah sakit kan ada tipe-tipenya. Rumah sakit tipe A, tipe B dan juga C dan D.
Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas untuk prosedur pemanfaatan jaminan kesehatan nasional ini. Artinya ada jenjang Pak ya antara fasilitas kesehatan itu Pak ya? Iya, benar Mas. Bagaimana dengan prosedur untuk pelayanan di tingkat lanjutan Pak yang Bapak katakan tadi? Apakah pasien bisa langsung datang atau bagaimana Pak prosedurnya? Sehingga ya kita tahu kan sekarang ya pasien mau mudah aja gitu untuk mendapatkan fasilitas ataupun pelayanan yang akan didapatkan. Itu bagaimana Pak? Jadi ya memang masyarakat sekarang ini kan memang sudah memahami sebetulnya, memahami kaitan dengan prosedur, tetapi memang kejadian di lapangan memang masih kita temukan peserta ini ingin langsung ke rumah sakit. Nah gitu ya, karena memang juga kita bisa memaknai ya kalau memang ini pengobatan ataupun sifatnya memang spesialistik, ya bisa saja dia langsung ke rumah sakit. Ya, tetapi kalau itu dengan prosedurnya artinya jaminannya umum gitu loh Mas. Biaya sendiri atau di luar skemanya jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan ini. Nah, untuk peserta apabila memang ingin ke rumah sakit, itu kalau kasusnya emergensi bisa Mas. Jadi emergensi atau UGD dia memang bisa. Tetapi kita perlu ketahui dahulu. Nah, kriteria di emergensi itu sudah ada juga Mas. Nah, jadi di UGD itu sudah ada. Tapi kalau dia tidak sifatnya emergensi, ya otomatis dia harus melalui tahapan yang tadi. Ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, apabila nanti selesai ditangani, berarti dia bisa pulang gitu ya. Apabila memang dia tidak bisa ditangani, maka dia dirujuk Mas. Dirujuk untuk ke pelayanan spesialis atau subspesialis di rumah sakit. Yang pasti itu skemanya fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oh gitu. Pak, silakan minum Pak. Oh iya, Mas. Minum dulu Pak. Iya, menarik Pak. Nah, di beberapa case Pak, kita mendapati ada pasien nih udah datang ke IGD tapi tidak tidak dikategorikan darurat begitu. Nah, sebenarnya yang bisa memberikan label untuk ini darurat tuh bagaimana Pak? Apa tipe-tipenya? Nah, kemudian juga bagaimana nanti ketika pelayanan itu tidak didapatkan Pak? Jadi pasien ini kan tidak dalam kategori dia masuk IGD tapi dia tidak dilayani Pak. Nah, bagaimana siapa yang menentukan gitu Pak? Apakah dari rumah sakitnya ataukah memang ada dari BPJS untuk menentukan hal-hal kayak gitu Pak? Iya, baik, menarik ini Mas ya kalau berbicara IGD ya, atau emergensi ya. Memang ini kan banyak kejadian ya, banyak kasus juga kita temukan ya, pelayanan atau peserta JKN tidak dilayani di UGD atau dipulangkan dari UGD. Ya ini kan banyak berita-berita seperti itu. Ya memang perlu kita luruskan kembali. Ya memang untuk pelayanan di UGD itu sudah ada ketentuannya Mas. Ya jadi kalau kita bicara ketentuan regulasinya itu adalah di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. Nah di situ sudah ada kaitan dengan kriteria-kriteria yang masuk di dalam kriteria emergensi. Kalau saya bicaranya umum, yang dikatakan kriteria emergensi itu adalah apabila dia tidak segera ditolong, dia maka akan menyebabkan kematian. Atau dia akan menyebabkan kecacatan seumur hidup. Nah itu kurang lebih lah kriteria secara umum. Tapi kalau kriteria diagnosa sudah ada itu ya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 47 2018 itu loh Mas. Nah di dalam UGD itu sendiri sebenarnya kita ada yang namanya triase Mas. Jadi sistem yang sudah diatur. Kalau Mas mungkin pernah ke emergensi, ke UGD, biasanya ada tuh jalur triase. Warnanya dia ada warna jalur merah, ada kuning, ada hijau, bahkan yang hitam. Merah ini seperti apa sih? Merah ini apabila dia memang harus segera ditolong. Karena memang dia ini kegawat daruratan. Nah, kalau yang kuning, dia memang perlu segera ditolong tapi masih stabil. Nah, kalau hijau, ini sebenarnya dia kondisinya sehat. Tetapi memang dari pasiennya mungkin menganggap ini kategorinya ini emergensi lah gitu. Nah, kalau yang hitam biasanya ini memang kondisi sudah tidak bisa ditolong atau memang sudah sangat berat lah gitu kondisi atau bahkan sudah meninggal dunia. Yang sering terjadi ini adalah pada saat masuk dicek oleh dokter penanggung jawab pasiennya Mas. Nah, kan ada DPJP, dokter di sana ditemani pasiennya dengan tenaga medis yang lain.
ya, dicek ternyata ini kondisinya masih kondisi hijau. Nah, kondisi hijau ini otomatis maka kondisinya stabil. Kan ini udah dicek nih, hijau ini berarti kondisi umumnya, dilihat kesadarannya, dilihat tekanan darahnya, suhunya, denyut jantungnya dan lain-lain lah dilihat. Ternyata ini masuk ke dalam triasenya kategorinya yang hijau. Ya otomatis kalau hijau ini maka pasien ini akan dipulangkan artinya diarahkan ke FKTP-nya untuk nanti bisa pengobatannya dilanjutkan di FKTP. Nah ini jadi yang menentukan itu standar regulasinya sudah ada dan yang menentukan itu adalah dokter penanggung jawab pasien setelah melakukan anamnesa dan pemeriksaan secara menyeluruh. Itu sih Mas. Oke. Nah Pak, menarik ya dari Bapak bilang tadi dari FKTP kemudian juga ada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS juga. Nah sebenarnya apa sih program pelayanan apa saja yang dijamin oleh JKN itu Pak untuk diberikan kepada masyarakat Pak? Iya, jadi tadi ya saya sampaikan sempat saya singgung di awal. Jadi memang jaminan kesehatan nasional ini dia sifatnya adalah komprehensif. Komprehensif itu mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, promotif ini promosi lah ibaratnya, promosi bagaimana sadar akan pola hidup sehat. Nah inilah kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Nah kemudian preventif. Nah preventif kita juga ini ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Atau kalau sekarang kan sedang rame nih Mas, mungkin pernah dengar namanya pemeriksaan kesehatan gratis. Atau sekarang namanya cek kesehatan gratis. Ya pada saat hari ulang tahun atau apa. Kita juga ada program kaitan dengan namanya screening riwayat kesehatan. Nah di promotif kita ada seperti itu. Jadi screening riwayat kesehatan ini bagi peserta BPJS Kesehatan. Jadi dia bisa mengecek status kesehatannya melalui yang namanya screening riwayat kesehatan untuk mengetahui apakah si peserta ini mempunyai risiko terhadap penyakit kronis. Ya, yang paling umum ini kalau di BPJS Kesehatan sumber dari segala penyakit itu adalah yang pertama itu adalah diabetes mellitus Mas, atau kencing manis lah bahasanya ya secara umum, atau yang namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah jadi dari hasil screening itu nanti bisa ketahuan peserta ini arahnya dia beresiko ringan, sedang atau berat untuk hipertensi ataupun yang diabetes mellitus. Kalau dia resikonya ringan berarti cukup dia menjaga pola makan, kemudian olahraga dan lain-lain ringan dan sedang. Kalau dia berat, dia biasa nanti hasilnya kita akan arahkan untuk pemeriksaan lanjutan di FKTP, bahkan juga bisa sampai di rumah sakit. Nah, nanti pemeriksaannya macam-macam tuh Mas, bisa nanti laboratorium dan lain-lain. Nah, screening ini bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN. Nah, Mas. itu Pak. Itu gimana Pak? Nah, jadi prosedurnya ya sekarang ya. Jadi kalau kita bicara prosedur, bagaimana sih caranya screening? Nah, screening ini bisa diakses melalui aplikasi yang namanya MJKN atau Mobile JKN. Nah, ini aplikasi yang sudah bisa di-download ya di Play Store ya, ataupun di iOS juga ya bisa di-download. Ini aplikasi yang sangat memudahkan. Banyak fiturnya dan lain-lain lah di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu bisa diisi screeningnya di situ. Atau kalau memang tidak punya handphone atau apa, bisa nanti lakukan screening di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Mas. Ya, yang dia di terdaftarnya apa dia di puskesmas atau di klinik bisa nanti dibantu oleh petugas kami yang kerjasama yaitu di FKTP tersebut untuk pelaksanaan screeningnya. Oke, menarik Pak ya. Jadi kita nggak perlu datang lagi nih ke fasilitas kesehatan untuk melakukan screening dan cek kesehatan gratis itu Pak ya. Nah Pak, terkait dengan adanya 144 penyakit nih Pak yang tidak dijamin oleh BPJS ini bagaimana Pak ya? Ya, jadi memang ini juga salah satu sempat menjadi viral ya Mas ya. Jadi kita menjadi viral, dilihat di media, di platform media sosial, banyak berita tentang 144 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi perlu saya luruskan juga di kesempatan ini, memang berita-berita yang awal itu memang berita yang tidak bisa kami pertanggungjawabkan lah bahasanya, karena memang bukan dari
kami BPJS Kesehatan menyampaikannya pada saat berita-berita awal itu beredar ya menjadi viral, tapi kami langsung untuk melakukan yang namanya klarifikasi. Nah, 144 diagnosa Mas ini adalah sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan juga. 144 diagnosa itu bahasanya adalah diagnosa yang bisa harusnya diselesaikan di FKTP Mas. Nah, di FKTP ya, di FKTP ini kan tadi saya sampaikan di awal bisa di puskesmas, klinik atau dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS dan tempat terdaftarnya di peserta itu sendiri. Nah, kami mengedepankan itu dahulu Mas. Jadi peserta itu dia harus datang ke FKTP, lalu apabila dia memang terdiagnosa dalam 144 diagnosa dan dia itu, maka tidak perlu lagi Mas dirujuk ke rumah sakit. Asalkan kondisinya stabil dan dia tidak ada faktor pemberatnya. Mungkin dia tidak ada komplikasi, dia tidak ada komorbid ini penyakit penyerta lainnya. Jadi bukan tidak ditanggung Mas, ditanggung, tetapi memang kita kedepankan fungsinya dari FKTP. Karena FKTP kan ada dokter juga Mas. Betul. FKTP ada dokter, dia punya kompetensi yang untuk dia bisa menangani diagnosa-diagnosa yang tadi, yang umumnya 144 diagnosa. Tetapi apabila memang dia tidak bisa menyelesaikan, maka akan diberikan yang namanya rujukan ke rumah sakit. Itu sih Mas kurang lebihnya. Nah Pak, kalau misalkan bersalin ini gimana Pak? Nah ya. Bagaimana prosedurnya itu Pak ya? Oh, kalau dengan bersalin itu? Nah, bersalin juga sempat juga nih Mas viral nih ya gitu ya. Jadi tadi kita bicara emergensi yang viral, kemudian 144 diagnosa, yang terakhir ini yang persalinan. Iya, persalinan. Yang ada satu berita disampaikan bahwasanya BPJS Kesehatan tidak menanggung untuk persalinan apabila tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, persalinan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam benefit manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional ini Mas. Ya, jadi persalinan ini sudah masuk ke dalam benefit. Jadi tidak benar tuh kalau dibilang persalinan itu tidak ditanggung atau di-cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi ditanggung Mas. Tetapi memang kita mengedukasi lah masyarakat khususnya peserta JKN selama persalinan, selama dia kehamilan, itu dia harapannya memeriksakan untuk kondisi kehamilannya Mas. Nah itu ya. Jadi kalau kita mungkin mendengar namanya buku KIA, kalau dahulu ya, kalau saya mungkin kurang update ya, kesehatan ibu dan anak namanya. Nah itu kan diperiksa yang namanya ANC. ANC itu kepanjangan dari antenatal care. Jadi diperiksa per triwulan. Nah jadi diperiksa kondisi ibunya, diperiksa kondisi janinnya. Nah itu pemeriksaannya bisa dilakukan di puskesmas, bisa oleh dokter, bisa juga oleh bidan. Nah apabila hasil pemeriksaan dia ternyata memang tidak ada kelainan-kelainan, dia persalinannya cukup dengan persalinan normal, itu bisa dilakukan di puskesmas atau di klinik Mas. Bisa dengan dokter, bisa dengan bidan. Tetapi apabila ada kelainan, dalam hal ini mungkin kondisi janinnya kelilit tali pusat atau hal-hal lain ya, itu maka bisa dirujuk atau diteruskan nanti pelayanan persalinannya di rumah sakit, bisa dengan dokter spesialis obgyn, mungkin dengan yang namanya tindakan operasi seksio sesaria. Jadi itu Mas, jadi bisa sebenarnya ditanggung asalkan mengikuti alurnya dengan baik dan benar. Itu selama kehamilan nih Pak, artinya juga pemeriksaan itu dijamin juga Pak oleh JKN juga? Iya benar, dijamin juga, ada yang namanya ANC dan itu juga masuk ke dalam ini benefit. Nah sebenarnya Pak, ada nggak sih Pak faktor lain yang membuat peserta JKN itu tidak bisa dijamin gitu Pak? Misalkan indikasi medisnya udah keluar nih, tapi nggak bisa dijamin gitu Pak oleh BPJS Kesehatan itu gimana Pak? Ya, jadi memang kalau kita bicara ini juga banyak menjadi pertanyaan dari peserta dan masyarakat. Mindset peserta masyarakat kan masih berbicara kalau sudah masuk BPJS Kesehatan segala penyakit itu ditanggung gitu ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya sudah ada regulasinya, juga sudah ada ya di regulasi di Peraturan Presiden 82 tahun 2018 atau bahkan yang terbaru Peraturan Presiden 59 tahun 2024 sudah diatur hal-hal yang tidak ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Nah itu. Tapi yang paling pertama yang tidak ditanggung apabila dia tidak mengikuti alur pelayanan. Tadi saya bilang di awal. Jadi sistemnya harus diikuti, Mas. Jadi harus diikuti, nggak bisa saya nggak mau datang ke FKTP gitu ya, maunya langsung ke rumah sakit aja tanpa rujukan dan lain, ya nggak bisa, nggak masuk ke dalam jaminan JKN. Ya kalau mau biaya sendiri ya silahkan saja, monggo saja. Nah itu yang paling umum, jadi diikuti alurnya atau prosedurnya, itu Mas yang paling pertama. Yang kedua itu adalah semua berdasarkan indikasi medis. Nah bukan berdasarkan dari persepsi atau keyakinan si peserta. Nah itu kadang-kadang saya nih pusing, saya nih ini. Nah padahal kan yang bisa mengetahui apakah ini indikasi medisnya jelas itu adalah dari fasilitas kesehatan, dalam hal ini ada tenaga medis atau dokter. Nah gitu Mas, itu yang kedua. Nah yang ketiga, ada memang jenis-jenis pelayanan yang tidak ditanggung oleh JKN ini. Ada banyak tuh Mas di regulasi tadi saya sampaikan. Nah mungkin secara umumnya pertama untuk pelayanan dalam rangka kecantikan. Nah ini kan banyak sekarang ini kan sedang berjamur nih ya klinik-klinik kecantikan gitu ya. Jadi kalau yang urusan dengan pelayanan-pelayanan kaitan dengan kecantikan atau kegantengan itu bukan namanya indikasi medis, Mas. Ya, jadi yang kerutan-kerutan ingin dihilangkan gitu ya, yang hidungnya agak ke dalam ingin dimancungkan kayak gitu-gitu. Nah itu nggak masuk ke dalam benefit atau manfaat JKN. Kemudian ada juga yang dalam rangka ingin mendapatkan keturunan, Mas. Nah, kan ada ya masyarakat mungkin belum diberikan keturunan, nah, berikhtiar, berusaha melakukan pemeriksaan ini itu ya karena hal-hal lain. Nah itu juga proses-prosesnya itu juga tidak masuk ke dalam jaminan kesehatan, Mas. Jadi dalam upaya dalam rangka ingin mendapatkan keturunan. Nah kemudian juga ada yang namanya pelayanan di luar negeri, Mas. Nah kebetulan kan Batam itu Kepri ini kan berbatasan langsung dengan Singapura atau Malaysia gitu Mas ya. Jadi apabila ingin berobatnya di Singapura atau di Malaysia ingin pakai BPJS gitu ya otomatis nggak bisa juga tuh Mas. Nah gitu ya, jadi itu juga nggak bisa tuh. Nah kemudian yang paling umum sering terjadi adalah pelayanan yang sudah ditanggung oleh penyelenggara yang lain. Contoh apa? Kecelakaan. Ini kecelakaan lalu lintas nih, kebetulan ini angkanya cukup tinggi juga nih Mas di Kepri khususnya di Batam ini kecelakaan lalu lintas. Jadi namanya kecelakaan lalu lintas bukan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tetapi prosedur awalnya itu adalah dari Jasara Harja dahulu. Melalui surat laporan polisi. Nah itu ada tahapannya biasanya sudah ini. Baru nanti kami penjamin adalah penjamin kedua setelah plafon dari Jasara Harjanya itu sudah melewati lah, kan ada plafonnya, barulah ada BPJS kesehatan lah masuk di sana. Nah itulah beberapa hal umum yang penyakit atau diagnosa yang memang tidak masuk ke dalam skema atau manfaat dari jaminan kesehatan nasional. Oke, menarik Pak. Kalau kita bicara BPJS untuk nanganin penyakit aja sebenarnya ya. Iya. Cuman ada nggak sih program atau usaha preventif nih dari BPJS untuk paling tidak mengurangi resiko penyakit dari yang ada di masyarakat, Pak? Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah ada program itu, Pak? Ya, jadi yang tadi program pertama yang sedang kami gencarkan tadi namanya screening riwayat kesehatan, Mas. Itu tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Mudah pula ya, tidak harus ke Vaskes, bisa melalui handphone, melalui aplikasi MJKN. Kemudian kita ada namanya kelas Prolanis, Mas. Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis. Nah, jadi bagi peserta BPJS Kesehatan ya, skema jaminan kesehatan nasional, dia sudah jadi peserta dan dia sudah terdiagnosa diabetes mellitus ataupun hipertensi, itu kita kelola, Mas. Kita kerjasama dengan fasilitas kesehatan, dengan puskesmas, dengan klinik, kita kerjasama sehingga si peserta ini setiap bulan itu dibuatlah yang namanya klub-klub Prolanis. Nah ini klubnya klub yang positif nih ya, jadi dia digabungkan, nanti kegiatannya itu berbagai hal itu. Pertama di situ nanti ada namanya senam sehat, jadi dia dilakukan senam di situ ya dengan untuk penyakit diabetes atau hipertensi ya, ada kelas senamnya. Kedua diedukasi oleh dokter. Jadi kalau yang
diabetes, bagaimana pola makannya, makanan-makanan seperti apa, pola tidur, kemudian juga olahraganya yang seperti apa, itu juga ada. Nah itu juga kemudian dia diperiksa juga Mas, setiap bulan diperiksa gula darahnya. Jadi gula darahnya diperiksa, apakah dia terkontrol atau tidak gula darahnya. Itu setiap bulan, termasuk juga tekanan darahnya untuk yang hipertensi. Karena ini kita menjaga betul supaya peserta yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi jangan sampai dia makin berat Mas. Kalau dia tidak terkontrol diabetes mellitusnya, dia nanti akan makin berat penyakitnya. Yang paling sering itu kalau diabetes mellitus tidak terkontrol, yang paling umum itu kita temukan sekarang itu adalah larinya ke ginjal Mas. Fungsi ginjalnya akan rusak. Kalau fungsi ginjal rusak, ginjal kita kan ada dua ya, ada rusak, maka otomatis akan dilakukan namanya hemodialisa atau cuci darah. Nah itu kan sekarang banyak tuh Mas, peserta BPJS Kesehatan yang memang cuci darah. Nah kemudian juga bisa juga dia nanti luka. Kalau pasien diabetes kalau luka tidak bisa tangani dengan baik, dia biasanya ada namanya gangren atau membusuk, bahkan sampai dengan amputasi. Nah dia kalau ke mata bisa jadi nanti buta. Ya itu kalau hipertensi, kalau kita tahu sekarang tidak terkontrol dengan baik, maka bisa kena serangan jantung atau stroke. Nah kayak gitu-gitu Mas. Itulah program-program preventif yang sekarang memang sedang kita lakukan, mulai dari screening, kemudian kalau dia terdiagnosa berat akan kita arahkan ke vaskes, pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan lain-lain. Kalau dia sudah terdiagnosa, kita kelola supaya dia tidak makin berat penyakitnya. Itulah preventifnya yang sedang kita jalankan. Pak, sedikit Pak, usaha-usaha preventif yang untuk penyakit-penyakit kronis tadi itu di Batam itu klub-klubnya di mana aja Pak? Apakah dari BPJS yang menginisiasi atau dari fasilitas kesehatannya Pak? Itu bagaimana Pak? Ya pastinya kalau pembentukan klub ini kita pertama koordinasinya dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kalau di Batam ya contohnya kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan ini kan membawahi fasilitas kesehatan pastinya puskesmas ataupun klinik yang lainnya. Nah di Dinas Kesehatan barulah kita ke puskesmas. Ya jadi di puskesmas sudah ada. Jadi di beberapa puskesmas di Kota Batam sudah ada klub-klub prolanis tersebut, termasuk juga yang klinik-klinik Mas. Ada juga klinik-klinik swasta yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan punya klub-klub tersebut juga. Ya ada yang banyak, ada yang tidak. Jumlah anggotanya di dalam klubnya itu karena variatif ya Mas ya. Karena kan di dalam puskesmas yang terdaftarnya mungkin yang misalnya DM nggak sebanyak yang puskesmas lainnya dan lain-lain itu sebenarnya. Untuk fasilitas kesehatan sendiri Pak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Batam ini berapa ya Pak ya? Ya jadi kalau di cabang Batam ya Mas ya, kalau FKTP ini kita punya kurang lebih 134 FKTP Mas, di mana 114-nya itu ada di Kota Batam dan 20-nya ada di Kabupaten Karimun. Nah, dari 114 yang paling banyak itu adalah klinik. Nah, klinik Pratama gitu ya. Barulah itu di puskesmas. Nah, untuk rumah sakit kita sudah kerjasama dengan 24 rumah sakit dan klinik utama. Di mana 22-nya ada di Kota Batam dan 2-nya ada di Kabupaten Karimun. Itulah fasilitas kesehatan yang sekarang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Batam Mas. Untuk standar sendiri Pak, ketika kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, BPJS itu punya standar nggak Pak untuk menentukan kita bisa bekerja sama loh dengan fasilitas kesehatan itu Pak? Ya. Itu gimana Pak? Jadi memang pastinya ada Mas yang namanya standar ya. Yes. Karena kan fungsi BPJS Kesehatan ini diamanahkan di regulasi di bahwasanya BPJS Kesehatan ini bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Nah, kita juga tidak sembarangan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Nah, artinya kita menjamin dari sisi mutunya, Mas. Jadi mutu untuk fasilitas kesehatan harus kita jamin. Caranya ya kita memastikan itu melalui standar yang namanya kita credentialing. Nah, credentialing apa sih? Ini credentialing ada mekanisme untuk fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Mas. Jadi kalau fasilitas kesehatan ingin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, setelah dia mengajukan
itu ada namanya proses credentialing. Jadi credentialing itu kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan asosiasi profesi ID, atau dengan asosiasi Vaskes, dengan Persi, perhimpunan rumah sakit, ataupun Asklin, asosiasi klinik, kami untuk memastikan, mendatangi, melihat, mengecek, memastikan bahwasanya fasilitas kesehatan ini yang ingin bekerja sama dengan kami itu terjamin dari sisi mutunya. Yang dilihat apa sih? Umumnya pertama adalah sumber daya manusianya, Mas. Sumber daya manusia kita cek, tenaga medisnya berapa, dokternya ada nggak di sana, perawatnya ada nggak, bidannya ada atau tidak. Itu. Kemudian kompetensinya kita lihat juga. Kemudian juga sarana prasarananya, Mas. Kita lihat di situ, dia punya sarana prasarana apa saja, sudah lengkap atau belum, sudah sesuai standar atau belum. Nah, itu ada proses namanya credentialing. Nah, apabila dia memenuhi, barulah nanti bisa dilanjutkan sampai dengan proses-prosesnya perjanjian kerjasama. Nah, kemudian kalau Mas nanya, kalau yang sudah kerjasama Pak, ada nggak dinilai ulang? Ada, Mas. Nah, itu. Nah, ini makanya ya. Apa namanya, secara periodik gitu, untuk melihat fasilitas ini mumpuni atau tidak. Nah, itu gimana Pak? Ya, jadi kontrak atau perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan itu adalah 1 tahun durasinya. Oh, iya. Iya, jadi bukan kontrak seumur hidupnya gitu. Jadi cuma 1 tahun ya Pak? Iya, jadi kontrak hanya 1 tahun, Mas. Jadi kayak sekarang 2025, berarti kontraknya itu adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Oh, iya. Jadi kan saya sebutkan, Mas ya, kita punya 134 FKTP dan 24 FKRTL, Rumah Sakit Klinik Utama. Nanti kami akan menilai ulang lagi nih, Mas, terhadap fasilitas kesehatan ini. Apakah masih memenuhi standar kriteria yang ditetapkan kaitan dengan pastinya mutu ya, dalam rangka mempertahankan mutu pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan. Waktunya kapan? Biasanya kita 3 bulan sebelumnya, Mas. Nah, jadi ini bulan Desember ya, 31 Desember akan habis. Biasanya nanti kami sudah mulai melakukan namanya proses re-credentialing. Jadi menilai ulang, kita nilai ulang lagi. Itu udah mulai jalan biasa bulan September tuh, Mas. Jadi kita datangi satu persatu itu Vaskesnya bersama tadi ya, Dinkes, bisa Persi, Asklin, atau kalau bila diperlukan ID juga, Ikatan Dokter Indonesia, untuk menilai ulang, memastikan kalau memang dia sudah sesuai standarnya, masih baik dan lain-lain masih mencukupi, maka nanti bisa kita lanjutkan kerjasamanya lagi untuk 1 tahun ke depan lagi. Tetapi apabila dia memang tidak memenuhi, kita kasih kesempatan untuk memenuhi kekurangan-kekurangannya. Anda masih kurang nih SDM-nya, atau ininya masih belum sesuai sarana prasarana dan lain-lain, atau mungkin ada keluhan-keluhan selama tahun 2025 ini. Keluhan dari banyak keluhan peserta. Dari peserta yang berobat, itu juga menjadi salah satu indikator penilaian. Kita akan lihat, oh ini banyak keluhan di sini, atau apa keluhannya berulang. Artinya BPJS meminta fasilitas kesehatan untuk memperbaiki yang tadi ya Pak? Iya, itulah. Nah Pak, sebenarnya berapa sih Pak iuran peserta JKN itu Pak? Dan ada kelasnya nggak sih Pak sebenarnya? Iya, itu juga masih ditanya-tanya, soalnya kemarin kan juga ada penghapusan kelas dan segala macam. Nah itu bagaimana Pak? Iya. Untuk saat ini Pak? Ya, jadi kita bicaranya UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Kaitan dengan iuran. Sebenarnya memang di dalam regulasinya sudah ditetapkan, Mas ya, untuk iuran peserta BPJS Kesehatan ini. Kita kan ada skema yang namanya penerima bantuan iuran atau PBI, dan juga yang namanya non penerima bantuan iuran atau non PBI. Kalau penerima bantuan iuran ini di mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ya, jadi bisa oleh pemerintah pusat melalui skema APBN, atau pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota melalui skemanya APBD. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita bicaranya yang non PBI, ini yang paling umum kita sebutnya adalah PBPU, peserta bukan penerima upah, atau BP, bukan pekerja. Ini ada gradingnya, Mas, memang. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kelas 1 ini iurannya 150.000 per jiwa per bulan. Nah, ini hak
pelayanannya itu adalah kalau saat dirawat inap dia kelas 1. Nah, kalau kelas 2 dia 100.000 per jiwa per bulan. Nah, kelas 3 ini sebenarnya 42.000 per jiwa per bulan, tapi karena kelas 3 ini dikategorikan masih butuh subsidi, sehingga yang 7.000-nya disubsidi, Mas. Disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi yang dibayarkan oleh peserta itu adalah 35.000 per jiwa per bulan. Tapi yang kami terima 42.000 karena yang 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu untuk kaitan dengan grading, dan untuk pendaftaran itu wajib satu keluarga, Mas. Jadi nggak bisa perorangan. Jadi kalau dia mendaftarkan ya satu kakak, ya harus satu kakak yang didaftarkannya. Nah, Pak, apabila peserta mengalami keterlambatan iuran itu gimana, Pak? Nah, ini penting ya. Jadi memang keberlanjutan program JKN ini pastinya juga ada yang namanya kepatuhan kaitan dengan pembayaran iuran. Karena biar bagaimanapun iuran yang masuk ini kami kumpulkan, kami kelola untuk membayarkan atas pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh mitra kami yang tadi fasilitas kesehatan. Harapan kami sangat besar memang iuran ini dibayarkan setiap bulan rutin. Kalau yang mandiri yang tadi saya sampaikan itu adalah setiap bulan di tanggal 10 harapan kami. Ya, jadi tanggal 10 sudah bisa dibayarkan atau di bulan berjalan. Tetapi apabila tidak dibayarkan sampai dengan lewat tanggal 10 atau bulan berjalan, maka dia akan nonaktif, Mas, statusnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, kalau sudah nonaktif ini kan repot. Jadi pada saat ya namanya kita sehat kan nggak ada yang tahu ya, Mas ya. Jadi ya mungkin iya, ya mungkin sekarang sehat, belum tentu kita besok masih sehat kan gitu ya. Nah, pada saat dia nonaktif otomatis haknya sebagai peserta BPJS itu tidak bisa, Mas, digunakan untuk manfaatnya. Jadi harapan kami ya iurannya rutin dibayar setiap bulan. Oke, udah banyak nih Pak yang kita perbincangkan, mulai dari program, kemudian juga fasilitas kesehatan dan berbagai isu menarik lainnya yang kita bahas dari BPJS Kesehatan yang juga banyak dipertanyakan sama masyarakat dan peserta gitu Pak. Closing statement Pak untuk harapan ataupun pesan lah untuk masyarakat dan peserta BPJS Kesehatan, bagaimana Pak? Ya, jadi terima kasih, pastinya kami dari BPJS Kesehatan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya khususnya provinsi maupun juga yang Kota Batam dan juga Karimun yang telah banyak mendukung program JKN ini. Kemudian juga kami juga berterima kasih kepada mitra-mitra kami, fasilitas kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan yang lainnya yang telah melayani peserta BPJS Kesehatan ini dengan baik itu di puskesmas, klinik maupun juga di rumah sakit. Nah, kemudian kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang juga telah berkenan mendaftarkan ke dalam program JKN ini dan juga mendukung dari sisi membayarkan iurannya. Nah, ini kami di kesempatan ini juga sangat berharap untuk masyarakat walaupun sudah terdaftar di dalam program JKN, tetap tidak lupa menjaga kesehatannya, Mas. Nah, ini penting ya. Jadi jaga kesehatan, karena biar bagaimanapun walaupun sudah punya perlindungan JKN atau BPJS ini, tetap kita harus menjaga kesehatan kita karena sakit itu mahal. Nah, gitu, biayanya sangat mahal. Kalau kita bisa sehat, ya iuran yang dibayarkan kan ini skemanya gotong royong. Iuran yang dibayarkan oleh peserta walaupun sehat itu akan digunakan untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi untuk membiayai saudara-saudara kita yang sakit. Jadi banyak keuntungannya. Pertama, kalau kita sehat kita membantu dan insya Allah jadi amal kebaikan kita kalau kita niatkan itu. Dan kami sangat berharap peserta selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga keaktifan kepesertaannya. Caranya gimana? Memastikan untuk membayar iurannya rutin setiap bulan dan tepat waktu. Nah, saya tambahkan boleh Mas ya. Kalau ternyata masih menunggak dan tidak mampu, kita ada namanya program rehab. Ya, rencana pembayaran bertahap atau dicicil. Jadi kalau tidak mampu membayar tunggakannya, bisa dicicil melalui program rehab. Itu bisa diakses juga melalui aplikasi MJKN atau
melalui kantor BPJS Kesehatan ya bagi yang tunggakannya sudah lebih dari 3 bulan. Nah, itu bisa dicicil maksimal sampai 12 bulan, Mas. Bisa dicicil sampai dengan 1 tahun atau 12 bulan. Itu sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih juga nih kami sampaikan kepada mitra kami media nih GoKepri dan sahabat-sahabat Gokes ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dan membicarakan, mendiskusikan kaitan dengan program-program jaminan kesehatan khususnya di BPJS Kesehatan cabang Batam ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Ari. Sama-sama, Mas. Wawancara yang telah dilalui saat ini. Untuk sahabat GoKepri semua, jangan lupa ikuti terus perkembangan dan berita selanjutnya di GoKepri dan follow GoKepri di sosial medianya semua untuk menyaksikan berita-berita selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.